spesial 100 pelanggan, aku bakal menuruni jurang yang kedalamannya hampir 100 meter. Kita akan kuras lembah yang ada di bawah sana. Kita bakal tangkap semua ikan penghuninya dan aku bakal ngecamp di sini. Siap semua? Siap! Tuh kan kena limbata ranau kan hampalan. Ini dapat lagi cara limbata tuh. Udah masukin gadayat. Cepet gadayat. Wow. Betulan enak. Bang, lu di awal ke YouTube gimana ceritanya bang? Gajinya sekarang berapa lah kira-kira bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini seperti yang sahabat lihat, aku sudah berada di tengah-tengah jalan perkebunan daerah Ranau. Sebelah kiri aku ada kebun kopi yang cukup luas. Kopinya baru mau tumbuh nih sahabat. Belum ada aroma dan banyak juga pohon pisang nih. Serta kita ngelihat ada bekas kepompong serangga yang ganti kulit. Ini tinggal kulitnya doang nih weh. Tuh, serangga dalamnya nggak ada, kosong, transparan. Kalau di sebelah kanannya, ini punya jurang yang sangat dalam sekali nih sahabat. Dasarnya belum terlalu kelihatan tuh. Kayaknya ke bawah jurang ini sekitar 50 meteran lebih ada nih. Dan kita akan menuruni jurang ini sampai ke lembah yang ada di bawah itu tuh. Hijau-hijau itu air semua tuh sahabat, yang ditutupi oleh mata lili tuh. Namun sebelum itu kita harus benar-benar melakukan persiapan yang matang. Aku nggak mungkin untuk sendirian karena medannya ini sangat terjal sekali. Jadi kita harus panggil banyak orang terlebih dahulu nih. Ya, sekarang kita sudah panggil banyak orang nih. Ini udah aman banget nih pastinya. Dimulai dari Kak Dayat dan Zu yang bakal nemenin aku untuk turun ke jurang. Ada Kak Uchiha Apik dan Kak Ato sebagai juru kunci area ini. Bukan. Hah? Bukan. Pemilik. Kalau juru kunci bukan? Bukan. Saya nggak sanggup lah. Itu kan menguasai seluruhnya. Berarti Uchiha Apik ini sebagai pemilik lahan nih sahabat. Dan ada satu lagi bocah petualang asli dari Ranau, yaitu si Zaki. Halo guys. Siap untuk bertualang ke bawah jurang? Siap. Tidak takut? Luar biasa nih sahabat. Kira-kira nih Kak Apik, jurang di sebelah kanan aku ini itu kedalamannya mencapai berapa tuh Kak Apik? Dari atas sampai ke bawah itu lebih dari 100 meter. Bang, kayaknya aku pulang aja. Kenapa pulang? Dalam banget bang, takut banget. Untuk apa banyak mata Uchiha dalam ini kalau masih takut? Hah, ngikut, pokoknya ngikut. Gas aja. Gas. Karena hari ini memang spesial 100 pelanggan, aku bakal menuruni jurang yang kedalamannya hampir 100 meter. Kita akan kuras lembah yang ada di bawah sana. Kita bakal tangkap semua ikan penghuninya dan aku bakal ngecamp di sini. Siap semua? Gas, kita coba turuni jurang yang kedalamannya hampir 100 meter ini nih sahabat. Semoga aman-aman aja nih. Oke. Karena Kak Apik pemilik lahan, jadi Kak Apik dulu yang turun nih sahabat. Oke, siap. Ya Ki, kakak pegangin. Aku nih pacak dewek ngaku lah tuh biasa. Bisa sendiri? Coba lihat tuh Kak Apik gimana turunnya nanti tuh sahabat, bawa payung. Aku takutnya dia ke bawa payung nanti. Iya. Ntar Kak Apik, kayak ada yang tinggal. Masih ada di atas satu. Kak Dayat, ngapain di situ? Cepet Kak Dayat. Aduh. Udah tinggal di bawah Kak Lamunian. Ayo. Iya, tinggalin aja, biarin aja tuh. Terjal banget nih. Wih, masih ngestak di situ tuh. Balik lagi dia bang. Woi, balik lagi ngapain? Dengan penuh semangat dan hati-hati, kami pun mulai menuruni jurang untuk menuju lembah ini. Dan akhirnya kami sudah sampai nih sahabat. Bener kan ujaku, lembahnya itu penuh banget dengan mata lili tuh. Dan Kak Apik
Udah mulai nyiramin kepalanya tuh. Seger banget. Dangkal ini kan? Iya di sini. Ah. Di dalamnya bisa mencapai 2,5 meter lebih itu. Dari tikungan itu masih panjang itu. Oh, jadi berapa meter ini aliran ini aja nih Kapik? 80 meter kurang lebih. Ngeri banget. Jadi ini kita mau kurasnya gimana nih Kapik? Kita bukanya dari sini, kita pakai cangkul. Tanah ini dicangkol? Iya. Kira-kira butuh waktu berapa lama untuk ngeringin aliran ini Kapik? 5 jam lebih. Sebesar apapun yang kita cangkol? Iya. Wow. Sebetulnya udah pernah belum kuras lembah ini? Dari bikin baru inilah pertama kalinya dikuras. Sekitar berapa tahun tuh? Kurang lebih 3 tahun. Spesial banget kita berarti nih sahabat. Kita bakal kuras lembah ini. Yang dari pertama kali ada nggak pernah dikuras, kita bakal kuras. Kita bakal cek kira-kira ada ikan apa saja yang menghuni kolam ini untuk kita tangkap. Bisa iya Kapik. Kira-kira ada ikan apa di dalam? Kalau tidak salah, menjair sama tomat. Toman yang aku kasih kemarin. Iya. Aku udah penasaran banget, udah gak sabar lagi. Gas, kita cangkol. Cangkol. Mana cangkolnya nih? Tadi bawa cangkol tadi. Ini. Oh ini. Iya, tadi dia udah bersihin juga tempat ini nih sahabat, sekaligus buat api biar gak banyak nyamuk nih sahabat. Aku bantu gimana nih Kapik? Udah siap banget padahal nih. Atau bantu gini aja nih? Ya, Bang Imam di sungai, di rawa. Sekarang udah di lembah, masih aja kayak ini bantunya. Doa itu, apapun situasi kita dan dimanapun, kalau kita awali dengan doa, insya Allah kebaikan akan terus mengikuti. Itu kadang. Amin. Hah? Kalau kena, gatelnya minta ampun ini. Perhatiin memang tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar bisa jadi berbahaya, bisa jadi juga aman. Kayak ini tadi kalau kita nggak tahu, bisa gatal semua tuh Kapik ya? Iya, mendingan digigit tahun daripada kena ini. Lebih parah dari tahun berarti. Coba. Enggak. Percaya Kapik, percaya. Biarin Kapik. Aku bantu doa. Semoga kita nggak kena jelatan. Semoga aman-aman aja. Amin. Penggalian tanah untuk menguras lembah ini pun kami lakukan bersama-sama. Mulai dari menebang pisang, gali tanah, dan akhirnya sudah tercipta seperti ini nih sahabat. Sudah berarus ya Kak Pik ya? Ini mata lilinya tadi kan? Iya. Sekarang udah ke sini dan emang deras banget nih alirannya tuh. Dicadang oleh Cik Zaki tuh, pakai serokan. Udah dapat Ki? Belum. Tetap usaha ya? Iya bang, kan harus semangat. Iya betul, harus tetap semangat untuk hasil yang maksimal. Coba Kak Dayat ke tengah ini Kak Dayat, kayaknya masih dalam. Abang aja. Kak Dayat udah pas kostumnya, aku belum. Kita lihat apa memang kira-kira 2 meteran letak Apik tadi kan? Wah, memang dalam. Ya udah Kak Dayat, cukup di situ aja Kak Dayat, aman. A few moments later. Dan sekarang volume air di aliran lembah ini makin berkurang nih sahabat. Ini kita sudah berada di posisi agak sedikit tengah, sedangkan tempat awal tadi itu sudah surut banget. Kalau sebelah kirinya masih cukup dalam juga tuh. Yaki nggak nyagain ikan di sana lagi? Enggak bang, karena aku tadi dipanggil ke Apik untuk ke ujung. Ngapain? Katanya banyak ikan di sana bang. Banyak ikan di ujung situ. Iya bang. Oke, kita ke sana. Kalau emang banyak ikan di situ, ngapain ke sini? Kita kena tinggal, weh. Mana ngomong-ngomong mereka? Itu bang, ke Apiknya bang. Dari ujung ternyata, weh, sama Kak Dayat. Ngapain Kak Dayat? Gas, kita langsung telepon aja, Ki. Gak usah lari-lari, yuk. Ya, sekarang kita sudah sampai. Jebur. Kita udah sampai di tempat Kak Apik dan Kak Dayat yang katanya udah ngelihat banyak ikan. Mana Kak Apik? Ini. Oh iya tuh sampai ikan semua. Oh, la ilaha illallah. Ini ternyata udah kering semua di bagian ujung itu, apalagi. Gas, kita seser, kita tangkap ikan-ikan. Gas bang. Bentar, sambil menunggu yang pangkal kering kan. Ada misi. Ada misi dari siapa ngomong-ngomong Kak Apik? Hokage. Aku pamit dulu. Hilang sakti juga ternyata bang. Padahal banyak banget ikan di sini di sahabat tuh. Ikan semua tuh di aliran yang kejebak itu tuh. Gimana? Udah siap kan? Udah bang. Oke, kita lihat ke situ. Zaki di sini alirannya ya. Bang, dapat satu bang. Iya, emang udah terkapar. Ikan yang kayak gini nih tuh. Persis kayak ikan wader tapi agak lebar dan kayaknya ini kepala nih, Wi. Tapi aku nggak tahu, soalnya baru pertama kali menelusuri ikan-ikan ini. Apalagi dia udah dapat aja, Wi. Ikan nila tuh dia udah dapat tuh. Ada wadah nggak? Aman bang. Aman gimana? Nggak ada. Sakti juga ternyata. Ngeri nih.
Bocah petualang dari Ranau. Ya udah, kita masukin. Tuh. Kak Dayat. Bagus juga nih kalau bisa dipelihara. Ya, nilainya udah apung. Ini yang masih hidup tuh, ikan kuning ini tuh. Ikan apa Ki kalau di Ranau Ki? Ikan wader bang. Mirip wader. Iya, warna kuning keemasan. Nih, nilainya tiba-tiba hidup lagi. Ya udah Ki, pegang ini Ki. Gas, kita coba cari lagi. Ini di depan aku ini aja nih sahabat. Sudah ada ikan. Nah, tuh. Yang mulai memasuki lumpur ini. Gimana kita mau ke ujung-ujung nih Kak Dayat? Kalau di depan-depan aja udah ada nih. Oh, iya sama. Masuk. Coba ke sini dulu nih karena tadi banyak berontakan di sini nih sahabat. Kita coba lihat dulu nih. Gak ada. Aku dapat nih bang. Ikan apa? Wader lagi bang. Kalau wader nggak usah kasih tahu lagi. Soalnya ikan yang sama. Kita cari ikan-ikan baru nih Ki. Dapat apa? Wader lagi. Bukan lah bang. Cana apa? Gabus. Tahu aku bang namanya. Ini nih sahabat. Ini nih ternyata wih. Cana limbata Ranau. Coba kita lihat keindahannya ya kalau masuk ya. Cana limbata asli Ranau tuh kayak gini tuh sahabat. Ini kalau untuk ukuran Kak Dayat udah tergolong indukan. Ini udah masuk ukuran 15 sampai 20 cm nih. Jadi gak besar lagi dia? Gak besar lagi. Dari mulutnya aja agak sedikit warna kuning tuh, ya kan? Dan ikannya masih segar banget tuh sahabat. Jadi untuk sementara jenisnya ini nih. Hah? Weh, Jaki aja dapat nilainya yang gede-gede nih. Lo belum dapat bang. Ya udah, aku cari dulu. Aku sendiri juga belum dapat nih. Kalau aku mau dapat gampang ini nih. Nih, dapat. Sudah dapat nih Kak Dayat. Kalau yang kayak gini aja. Masuk. Hop. Lumpurnya dalam banget, wih. Ini sahabat tuh. Gak mungkin wader sebesar ini, Asem. Kayaknya ini ikan masir nih. Tapi kira-kira menurut sahabat semua, ini ikan apa ya? Dan ini ikan yang berasal dari pegunungan. Jadi aku nggak tahu. Silahkan kalian tulis di kolom komentar yang ada di bawah ini ikan apa. Dan untuk ikan-ikan hasil tangkapan ini bisa dibilang masih awalnya saja nih sahabat. Karena masih ukurannya kecil-kecil. Nanti kita bakal coba tangkap ikan di aliran tengah lembah yang ada di sana. Hasil-hasilnya nanti pokoknya bakal kita masak semua nanti untuk ngecamp nih Kak Dayat. Oke. Dan pastinya juga ikan-ikan cantik hasil ini bakal sebagian kami pelihara Oleh juga. aku kan bang. Oleh aku lah. Kan tempat abang jauh. Iya juga sih. Iya. 8 jam lebih pesan-pesan. Ya udah ya, ambil aja nanti untuk pelihara, kami untuk camp aja lah. Ya yuk kita cari lagi nih Ki. Di mana nih ikan-ikan? Ini nih sahabat tuh. Tuh. Ini nih terkapar di sini tuh. Tuh, ini satu. Banyak ternyata yang terkapar-kapar kayak ini, wih. Masuk lagi. Ini nih sahabat, keguling lagi. Satu. Ini juga tuh di rumput-rumputan ini semua banyak nih. Nih. Tuh 3, 4, 5, 6 sama semua nih wih. Tuh masuk sendiri tuh. Ini lebih dari 50 ikan. Kayaknya ada yang terkapar di sini nih. Markas mereka nih di aliran semak-semak ini nih. Tuh ada ikan nilainya juga tuh wih. Terdampar. Iya terdampar. Ini yang lebih gede lagi nih. Tuh. Wah, itu besar. Wah, ini lumayan tuh, ya kan? Kita masukin tuh. Ini mulai ada lagi nih. Nih. Jadi makan malam nih. Nila lagi. Kita masukin. Ini nemu ikan baru nih sahabat nih. Nih. Ikan hampala. Ini bener kalau yang ini. Ada totolnya nih. Tapi belum ada nemu yang gede. Ini ikan hampala. Bener ini Kak Dayat. Ikan hampala ya bang. Untuk aku aja bang. Cepet banget giliran ikan hampala langsung. Beda tuh dengan ikan tadi. Beda kan? Iya memang bagus ini kalau untuk dipelihara. Kita cari yang gedenya Ki. Siapa tahu ada yang gede. Oke. Kita cari lagi nih sahabat di pinggir-pinggiran ini banyak juga nih ternyata. Wih tuh kan tuh. Waduh. Lepas Asem. Bang dapat lagi bang. Apa? Hampala bang. Hampala. Iya, bang. Ya ukurannya kecil. Ini mati ya Ki. Lo nggak bisa pelihara. Nah, nih, tuh. Mereka ngumpul-ngumpul semua di sini nih. Nah, ini satu lagi nih. Tuh. Ya Allah, lepas lagi ya Sum. Ini nih. Seger banget nih. Nih, tuh. Lumayan untuk ukuran ini sekarang tuh. Masuk ke kantong wadah. Ya.
Ini kita coba telusuri aliran-aliran ini aja dulu nih. Apa tahu ada ikan-ikan yang terjebak juga di sini. Wait. Ini dapat lagi cara limbata. Tuh. Wah. Dapat. Masih dapat, masih bisa kita selamatkan Ki. Ini Ki, tuh. Cara limbata ranau nih. Ekornya oren, siripnya oren, kepalanya agak sedikit kuning keemasan tuh sahabat. Masukin lagi tuh sahabat. Untuk ikannya nih. Kalau yang ini lebih kecil dari yang kita tangkap tadi tuh. Tapi warna biru di ekornya ini mulai timbul. Kayaknya ini cana limbata yang jantan nih sahabat. Ukuran badannya juga lebih ke arah melonjong dan kecil. Ini kategorinya udah masuk indukan juga nih. Bagus semua nih kalau dipelihara Kak Dayat. Sayang aja kita nggak ada persiapan untuk melihara karena tempatnya emang sangat jauh dari tempat kami nih sahabat. Tapi ya nggak apa-apa, tetap semangat. Kita cari lagi ikan-ikan yang bisa kita tangkap di sini sambil nunggu aliran tadi. Ya udah kita cari dulu. Proses penangkapan ikan di aliran ujung lembah ini pun terus kami lakuin satu persatu. Ikan kami ambil, kami masukin kantong dan memakan waktu sekitar 2 jam. Dan hasilnya ini nih sahabat. Hasil-hasil yang banyak itu di kantongnya Kak Dayat dan udah mati. Kayaknya 30-40 ikan ada ini, mulai dari ikan nila, ikan wader yang kata Jaki tadi, ikan hampala ada semua. Sedangkan yang di kantong Jaki ini rata-rata hidup. Untuk ikan masher, ikan wader ya. Pokoknya ikan ini rata-rata hidup semua karena Jaki mau pelihara. Sedangkan aku udah misain cana limbata 3 ekor yang kita tangkep di sini tuh. Ini rim birunya mulai kelihatan serta list oranye pada cana limbata ini. Suara apa tuh bang? Suara apa tuh ya? Bener kan? Suara jelek kan ya? Kayak besar Di tuh. sana tuh. Coba kita taruh ini dulu. Taruh situ. Cepet. Taruh situ dulu. Taruh sini aja cepet. Ntar ikannya lari. Sekitar ini tadi ya. Mana ya? Kayaknya lumayan besar tuh tadi suaranya tuh sahabat. Oh gitu Kak Dayat sembunyi di dekat bambu itu. Ki, serok Ki. Bahaya ini. Tuh nyeseran. Dengan cepat. Tuh. Ini rekor terbesar di sesi pertama. Kuras aliran lembah ini tuh. Gede banget. Ternyata gak lebar kayak nila di kolam terbengkalai katanya. Dia panjang. Tuh. Sejengkal lebih, besarnya 5 jari weh. Iya. Untuk dibakar malam nanti pas camping ini udah lumayan Kak Dayat. Mantap itu. Masukin aja sini Kak Dayat. Oke, biar aman. Iya. Karena hari sekarang sudah mulai mau mendung, jadi kita bagi tugas nih Kak Dayat. Kak Dayat ambil ikan-ikan hasil kita tangkap ikan di tempat ujung itu tadi. Ya. Kami dengan Jaki bawa ikan ini sambil ke tempat awal untuk memastikan apakah alirannya masih benar jalan sampai sekarang. Hari udah mulai mau hujan. Oh iya, baik. Soalnya kalau hujan, kita mau naik lagi ke atas sana jauh. Licin ya bang? Nggak tahu. Jelas belum kita coba kalau lagi hujan naik ke atas itu bakal lebih susah. Ya udah, kita ke sana dulu yuk sahabat yuk. Tuh kan udah surut bener tuh Ki. Tapi tetap belum kering. Ini kalau nggak kita gali lagi nggak bakal kering nih sahabat. Karena di aliran tengah ini masih jauh dari cangkul satu. Bisa kan ngali? Bisa bang. Oke, kalau bisa ngali. Wih. Mana lagi Kak Dayat lama banget, wih. Ambilin ikan itu, aku kasihan sama si Jaki kali ini. A few moments later. Cepet Kak Dayat. Ini alirannya gak jalan lagi nih ternyata nih, wih. Kalau nggak kita dalemin, nggak bakal kering ini Kak Dayat. Ki, biarin Kak Dayat aja Ki. Jaki selamatin ikan ini Ki. Naikin ke atas. Kita gali sampai dalam biar alirannya bisa kering nih kalau besok. Udah Kak Dayat ya. Di depan tadi juga udah aku gali lagi nih Kak Dayat. Udah dalam nih. Udah dalam. Udah mulai ngalir lagi nih. Kayaknya udah cukup nih Kak Dayat. Iya emang dingin ini juga udah hujan. Langsung aja kita naik ke atas nih weh. Hasil ikannya tadi mana Kak Dayat? Oh iya ini nih. Ya udah kita bawa semua hasil ikan ini ke atas untuk kita coba bakar. Ini udah mulai hujan, aku nggak kebayang lagi kalau udah hujan deres kita naik ke atas bakalan licin. Turun ke bawah lagi nih aja. Nah tuh kan. Ya udah gas kita ke atas mendaki jurang lagi weh. Cepet Kak Dayat. Benar-benar dekat. Setelah turun kurang lebih sekitar 100 meter, ini kita naiki nih sahabat.
Ya Kak Dayat. Iya mogok. Mesin tua kayak gitu akhirnya sampai juga tinggal kita ke pondok bakar ikan plus ngecamp. Besoknya turun lagi untuk melanjutkan sesi kedua. Langsung aja kita coba ke pondok yuk. Ya, sekarang kita sudah berada di malam harinya nih sahabat. Karena tadi nungguin Kak Dayat lama banget, jadi kemalaman. Si Zaki pun udah berubah jadi gede nih. Tapi enggak, ini namanya Dekman. Zaki tadi nggak dibolehin oleh orang tuanya untuk ikut ngecamp di hutan area Ranau ini. Karena kita kalau camping ini paling nggak jaga diri masing-masing. Kalau ada Zaki, ntar takutnya kita nggak kejaga. Jadi Zaki kita suruh pulang. Jadi sekarang untuk langkah awal camping di tengah hutan ini, yang jelas pakai jaket. Ingin nggak, teman? Asli dong. Hujan pula. Hujan gerimis. Jadi setelah pakai jaket, lanjut kita coba hidupin api dulu Kak Dayat. Aku ya. Siapa lagi Kak Dayat? Klan Uchiha. Gas. Kita hidupin api dulu di bawah pondok ini untuk memulai langkah awal camping nih sahabat. Kalau udah hidup api nih, kami bakal bakar ikan-ikan hasil tangkapan tadi. Dan aku sebetulnya udah gak sabar banget untuk nungguin besok. Aku yakin bakal ada lagi ikan-ikan yang lebih besar dari hasil tangkapan di sesi pertama ini. Nah, ini api pun udah mulai hidup. Kayaknya sebelum bakar ikan Kak Dayat masak kopi dulu nih Kak Dayat. Dingin banget ini weh. Jadi kalau udah ada kopi enak nih ngecamp. Sudah ngopi makan, sudah makan bercerita ya kan, sudah itu tidur. Ceret udah ada. Gas malah. Airnya udah ada. Ada. Masakin Kak Dayat. Aku terus udah. Ya siapa lagi Kak Dayat? Ada ya kamu nyuruh kami. Iya, kami mudo Kak Dayat. Iya. Tuh ngajarin. Nah, kan tinggal di kayak gituin aja. Tunggu ngelodok, angkat Kak Dayat. Pulang aja lah. Tak berajo. Maju. Ngambek dia weh. Tinggal kita tunggu sekitar beberapa menit. Nanti kopi bakal segera siap nih. Masing-masing dari kami pun mulai melakukan tugas yang ada. Kak Dayat mulai ngelola ikan, aku mulai nyiapin bumbu, sedangkan Dekman langsung ngeracik kopi. Kopinya nggak usah kita kasih gula. Bang. Udah dikasih gula bang, udah dikasih. Tuh aku panteng. Bercanda doang lah. Bakal nggak bisa tidur aku ngecamp di sini. Kalian ikan udah dicuci. Oke, langsung aja masukin bumbu ini nih. Campur situ, masukin Kak Dayat. Oke, tinggal kita tambahin kecap nih. Udah kelar. Garam juga tuh Kak Dayat ya. Oke, biar rata kayak gini aja tuh sahabat tuh. Nggak ada piring bang kita. Iya. Masa model apa ini? Ini namanya masak ala survival. Dengan peralatan seadanya bisa jadi semaksimal mungkin enak. Atau nggak percaya kok. Gue ceburin lam-laman Dekman ini. Oh, kita panggang di sini aja tuh sahabat tuh. Mantap. Satu lagi. Camping yang menurut aku paling bikin suasana hati aku adem. Di tengah hutan, kebun kopi, deket jurang, ada pondok, bakar ikan hasil tangkapan alam. Satu lagi. Hah? Kita lagi ngopi. Nah, udah. Bakar aja dulu ini kan. Ya. Sambil nunggu dia masak, kita ngopi. Oke siap. Iya. Oke. Hujan rintik, ikan udah dibakar, tinggal kita tunggu. Sekarang kita minum kopi juga nih. Mantap nggak bang kopinya bang? Belum dicicip, sabar nih ya. Wow, Gimana bang? panasnya pas, rasa kopinya nikmat. Pokoknya rasa kopinya terasa banget. Hirupan demi hirupan kopi pun mulai memanaskan tubuh kami. Sambil bercerita di bawah pondok ini membuat suasana hati makin bergembira. Ini ngomong apaan bang nih bang? Oh, ini ikan cana limbata nih Dekman. Asli lokaliti Ranau yang udah kita tangkep tadi tuh. Ini mau dipelihara? Kita kasih aja si Jaki. Iya. Kalau Dekman nggak usah dikasih apa-apa. Kau ngapain kesini bang? Ngomong-ngomong ikan udah masak belum Kak Dayat? Belum. Balik aja dulu Kak Dayat. Aku mau nikmatin hari-hari camping ini dulu nih. Hidup api. Apinya hidup. Potong loh Kak. Ya.
Wah, botung. Astagfirullahalazim. Wah. Bang, ini ikan nila apa bang nih bang? Itu jadinya ikan nila negro. Itu jatah adek man, ini jangan ngaku. Wah, masa gitu bang? Sebagai anak baru yang mencoba untuk survival di hutan harus ngikut. Ya nggak gitu juga lah konsepnya bang. Makan aja nanti. Enak, tetap enak. Bumbu spesial dari aku tuh. Ini udah ada minyak-minyaknya tuh. Iya tuh. Akhirnya semua ikan nila hasil tangkapan di aliran lembah pun udah mulai mateng nih sahabat. Dan kita sebut dengan nama nila black. Jadi nila negro. Woi, belum mulai udah dicicip ayo rasain tuh. Parah. Karena tolong ambilin daun pisang dulu. Kita bakal makannya ini di depan pondok sambil menikmati suasana alam yang ada di sini tuh. Oke bang. Ya, aman. Oh, ini daun pisang udah pas. Oke. Ini untuk Kak Dayat nih. Ya itu Kak Dayat. Oke, Dayat aman. Nah, sekarang kita coba cicip nila ini nih sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Bang, ini kok. Dari aromanya aja nih sahabat, nggak ada habis sama sekali. Mana bang? Wow. Walaupun dia jadi nila black, tapi teksturnya masih juicy. Bener nggak? Nemu di Jakarta yang kayak gini nilainya, rasanya? Nggak ada ini mah. Iya, kalau nila memang rasanya itu tergantung pada habitatnya juga, Dek Man. Oh, di mana gitu, Bang. tempat dia tinggal. Ini kan di lembah, di bawah jurang 50 meter. Iya, tapi lo makan terus, Asem. Enggak bang. Itu masih ada lagi bang. Gua mana bang? Ada yang mau? Ambil aja. Nah, ambil. Makasih bang. Cicip nih, nila negro. Kade, coba cicip yang ini. Ah, iya. Kayak ubi nggak sih yang itu? Udah. Enak juga ya? Enggak ya? Rasanya itu karena masih segar. Ya Allah, Dek Man. Beneran enak bang. Lu enak semua tiba-tiba, Asem. Beneran enak banget bang. Apa-apaan, Dek Man? Ya Allah. Ya Allah, astagfirullahalazim. Nila aku hilang separuh, ekornya hilang, dia tiba-tiba ngilang juga. Salah jak aku kayaknya ini. Ekor udah hilang, barisan ini udah hilang, yang tersisa tinggal hitam. Daging ikan nila aku nih, kita coba cicip nih. Yang aku dulu nih Kak Dayat. Oke, siap. Nah. Oh, gurih banget Kak Dayat. Seger. Coba yang Kak Dayat, yang negronya nih. Nah, ini nih bagian ini nih, dekat kepalanya nih ya. Aku bagian perut nih. Ini Nih, perut ya? aku bagian perut nih paling doyan nih Kak Dayat. Oh, Iya. nah ini ya. Ya. Betul enak. Rasanya manis dan juga nggak ada amis-amisnya. Iya, karena emang nila hasil tangkapan alam kayak gitu tuh. Nih, si perut nih. Bakal aku makan. Nah. Ya Allah. Enak banget Kak Dayat. Gurih, manis, masem, asin, pedes, segar. Oke. Ini nih Kak Dayat, apalagi yang di sela-sela tulang sumsumnya ini. Nah, ini bakalan kita ambil tuh. Hitam-hitam itu. Iya. Enak tuh bang. Oh, ini paling enak nih kalau menurut aku. Oh iya. Coba aku cicip ini bang ya. Kata abang tadi enak. Perutnya bukan daging. Iya. Ini nanti ada kan? Nah, perut. Enak kan? Gurih kan? Iya ya. Ini kalau yang bagian kulit crispy-nya nih, atau yang ireng, nggak apa-apa. Wow, yang ireng pun masih enak. Tinggal sisa tulang. Udah kita makan aja Kak Dayat. Bentar lagi juga hari malam udah makan bisa langsung tidur. Ya. Udah kenyang. Ya, Apalagi hari dingin kayak gini. Wah, mantap banget lah. Biar persiapan tenaga besok bang. Iya, sesi kedua ingat bakal lebih keras lagi kita. Iya. Tak butuh waktu lama, kami berdua pun menikmati daging ikan nila ini satu persatu hingga akhirnya sekarang udah jadi tinggal tulang doang nih sahabat. Tuh, nggak ada lagi daging-dagingnya, tinggal kerompangnya aja nih, Wi. Dwi udah makan, kita udah kenyang, Ya. mata mulai berat nih Kak Dayat. Ya udah beresin dulu. Kita persiapkan juga nih untuk mulai beristirahat nih Kak Dayat. Aku bangun dulu bang. Ya, aku mau nguling dulu lah. Enak banget nih ternyata sambil menikmati alam, wih. Kayak gak ada beban lagi. Tuang semua nih sahabat. Jadi kita istirahat bang. Ya istirahat Kak Dayat. Udah gak sabar lagi sebetulnya nunggu esok hari.
Dan menurut sahabat semua, kalau aku ngecamp lagi kira-kira gimana ya? Silahkan kalian tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Dan aku sih bakal ngecamp ke tempat hutan-hutan yang masih asri, udara yang sejuk. Pastinya banyak ikan bang. Oh itu nomor 1. Iya. Kaki. Nah, mau beresin dulu bang. Enggak juga gitu, gak ada ya. Waduh, aroma bunga kopi itu tuh sahabat khas banget nih kalau di sini. Ya udah nguling aja kalian. Seru ya. Tidur. Kebayang kalau aku ngecamp sendirian di sini. Wah, ya bang. Iya, siku. Ya maaf. Kaki. Emang apa sih nggak boleh? Aku mau nanya bang. Dulu di awal ke YouTube gimana ceritanya bang? Gajinya sekarang berapa kira-kira bang? Mau tau bener? Nah iyalah, nanya. Bakal aku jawab nanti pertanyaan-pertanyaan itu, tapi di video khusus pelanggan itu aku buat. Karena video camping ini juga sebetulnya alasan yang paling utama buat pelanggan nih Kadet. 100 pelanggan. Oh, Jadi 100 pelanggan itu ya? Iya, jadi pertanyaan-pertanyaan gitu bakal aku posting di video khusus pelanggan. Dan bagi sahabat semua yang pengen tahu kira-kira Kak Dayat nanya apa, langsung aja join di membership ya. Sementara udah 100 pelanggan. Kalau 200 pelanggan kita bakal ngecamp lagi. 200 ya? Iya. A few moments later. Oh, jadi gitu ya bang, biar kita bisa sukses di YouTube ya? Iya. Pokoknya pakai tips dan trik yang aku share tadi itu. Nggak nyangka aku gaji sebesar itu bang. Alhamdulillah lah Kak Dayat. Dan bagi kalian yang penasaran tentang informasi-informasi ini, udah aku share semua di video khusus pelanggan. Buruan gabung di channel membership. Gak usah banyak tanya lagi. Ini udah mulai malam. Nah, tuh udah mulai mau jam 11. Mata udah mulai berat. Langsung aja kita istirahat. Aduh. Aku mau nanya lagi bang. Udah cukup istirahat. Jam 11. Ya, oke. Istirahat dulu. Besok mau gerak lagi sesi 2. Ingat. Siapa tahu bisa dapat toman besok. Amin. Ya udah, istirahat. Ya.